Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Jin Trader. Untuk malam ini, Om Jin akan membahas tentang cara membuat indikator ya. Apa sih pentingnya gitu? Apa sih perlunya? Jadi ketika kita sudah memiliki strategi sendiri dan ingin tradingnya itu menjadi otomatis atau bahkan eh, kita buat indikatornya agar kita tinggal klik buy atau sell. Tentu saja ini harus menggunakan PC atau laptop ya. Jadi begitu indikatornya menunjukkan buy, ya kita tinggal pencet aja buy. Sell, pencet aja sell. Jadi nggak ribet analisa lagi per candle. Apalagi kalau kita itu tekniknya adalah membaca candle. Nah ini penting. Eh, bisa juga menggunakan jasa ya, jasa pembuatan indikator atau EA ya terserah. Tapi kalau itu adalah sebuah strategi atau teknik yang hanya Anda aja yang tahu, ya sebaiknya buat aja sendiri. Nah, bagaimana sih cara buatnya? Mungkin video ini akan dibagi beberapa sesi ya, dari dasar sampai nanti ke expertnya. Dari mulai pengenalan coding. Jadi di sini ada dua jenis sebetulnya pembuat indikator itu, yang cara mudah tapi nggak bisa susah-susah gitu. Itu simple, ada platformnya. Atau yang bebas berekspresi, kita mau seperti apa aja bisa dibuat indikatornya sesulit apapun. Nah kalau platform itu yang banyak di website ya, misalkan indikator builder, EA builder, itu terbatas. Jadi nggak bisa, oh kalau kondisi begini nggak bisa, kondisi begini nggak bisa. Nah kalau pakai coding itu semuanya bisa, mau seperti apa aja bisa, tergantung nanti cara programmer eh, menerapkan ke dalam algoritmanya. Jadi bahasa yang bisa dibaca oleh MetaTrader, di sini MetaTrader 4 ya, kita nggak membahas MetaTrader 5. Di dalam MetaTrader 4 itu yang bisa dibaca adalah bahasa pemrograman MQL 4. Sorry, ya betul, MQL 4. Nah di sini versi Build 1323 ya, 12.2021 sudah terbaru. Jadi memang di bahasa pemrograman MQL 4 ini banyak sekali perubahan dari awal muncul sampai sekarang. Tapi kalau kita sudah paham, ya itu sangat mudah menyesuaikannya. Oke lah, kita mulai aja, nggak usah banyak omong ya, dan nggak tahu juga apa yang harus diomongin. Intinya di sini Om Jin akan mengajarkan bagaimana caranya membuat indikator sendiri dengan bantuan MetaTrader 4. Dan kita coba belajar bahasa pemrograman MQL 4. Nah, kalau yang belum punya ya silakan download aja ya. Banyak, bisa pakai Alpari, FPS, Okta atau apapun bebas. Karena semuanya pasti ada ini. Nih, MetaQuote Language Editor. Jadi kita bikin programnya di sini, di tanda buku ini, atau bisa menggunakan tool MetaQuote Language Editor atau tekan F4. Kita mulai aja. Kita klik aja di sini.
sebentar. Ini ya sudah muncul. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Nah, sini aja, tinggal klik new. Nah, kemudian pilih custom indikator. Kalau untuk forex ya biar bisa open posisi sendiri ya di forex itu EA, Expert Advisor. Nah, dalam hal ini kita mau membuat indikator. Indikator bisa digunakan di binary, kemudian forex juga bisa. Jadi kita pilih custom indikator, kemudian next. Nah, di sini mau dinamakan apa indikatornya? Misalkan indikator Om Jin. Nah, gitu. Ini author, silakan diisi. Link, enggak juga nggak apa-apa. Nah, Om Jin biarkan default aja. Kemudian next. Nah, di sini pilih. Oh, sudah otomatis ya default on calculate. Kemudian next. Kemudian finish. Nah, di sini sudah muncul program standarnya ya. Nah, ini tuh apa sih sebenarnya? Pasti bingung lah untuk yang pertama melihat ini. Oke, ini ada dua jenis ya, on init dan on calculate. Ini untuk indikator. Kalau untuk EA nanti ada tiga, on init, on the init, sama satunya itu apa ya? Lupa lagi. On tick. Jadi bedanya di situ. Nah, nanti baris perintah akan kita gunakan di sini on calculate. Jadi dia menghitung secara terus-menerus. Nah, on init ini fungsinya adalah jadi kalau slash 2 kali ya, ini tidak akan dibaca oleh program. Jadi ini fungsinya untuk membuat catatan. On init hanya akan dibaca oleh MT4 ketika baru pertama, ini kabel, pertama kali di attach atau dimasukkan ya ke dalam chart. Nah, ini fungsinya. Jadi untuk membuat keterangan ada dua cara. Kita bisa gunakan slash 2 kali, atau kalau memang catatannya panjang, kita bisa gunakan ini, slash bintang, kemudian ditutup dengan bintang slash. Nah, maka bagian ini tidak akan dibaca oleh MT4. Kebanyakan ini tidak begitu digunakan ya. Tidak begitu digunakan untuk pembuatan indikator, jarang lah. Tapi sering juga ditambahkan itu ya seperti Om Jin ya. Untuk fungsi, jadi ini tuh fungsi ya, ini fungsi gitu. On the init itu begitu indikator di remove dari chart, maka dia akan mengerjakan apa. Mungkin ini boleh digunakan, boleh enggak. Kalau mau ngikuti silakan.
Nah, buka kurung kurawa ini fungsinya adalah untuk memulai programnya dan ditutup dengan tutup kurawa. Hanya diisi ini, hanya satu baris. Nah, sudah, ini aja fungsinya. Jadi dikerjakan untuk hanya ketika indikator di remove. Maka semua komen itu akan terhapus. Jadi bersih layarnya itu. Oke, hanya ini aja ya yang kita masukkan. Nah, kemudian ini yang intinya adalah di on calculate ya. Defaultnya adalah seperti ini, tidak perlu dirubah-rubah karena kepake. Nah, kemudian kita dikecilin aja ya, biar enak. Ini kita hapus, ditutup maksudnya. Biar langsung kelihatan di cat, begini deh. Nah, gini. Sekarang kita mau membuat ngebaca candle dulu ya. Ini kan akan dibagi mungkin sekitar 5 sesi ya. Untuk membuat suatu indikator mulai dari dasar sampai mahirnya. Kebanyakan di binary option itu menggunakan teknik membaca candle. Nah, sekarang si indikator itu harus tahu ini candlenya bullish, bearish itu dia harus tahu. Kalau secara mata gampang ya, merah, bearish, hijau, bullish. Tapi ke dalam program itu kita harus menggunakan bahasa mereka. Itu bagaimana kan? Oke. Di pemrograman itu disebut di MT4-nya ya, pemrograman MQL4 itu ada yang disebutnya variabel. Jadi sebelum kita membuat programnya, kita harus mendaftarkan dulu variabelnya. Didaftarkan dulu. Contoh, ini. Oh ya, perlu diketahui ya, candle yang sedang berjalan ini disebut dengan candle 0. Sebelumnya 1, sebelumnya 2, sebelumnya 3, sebelumnya 4, sebelumnya 5. Dan seterusnya 6, 7, 8. Nah itu. Tapi ketika ini berpindah ke candle baru, maka ini jadi 0. Yang tadinya 0 jadi 1. Yang tadinya 1 jadi 2. Begitu seterusnya. Jadi berubah-ubah. Nah, kita harus mendeskripsikan dulu variabelnya. C1 sama dengan candle 1. C2 sama dengan candle 2. C3 sama dengan candle 3. C4 sama dengan candle 4. C5 sama dengan candle 5. Nah, dari sini bagaimana sih untuk agar keinginan kita ini dibaca, gitu, pembacaan candle ini. Kita udah buat dulu variabelnya. Candle itu kan ada bullish, ada bearish ya. Ada bullish, ada bearish.
Nah, sekarang kita lihat informasi dari setiap candle. Informasi setiap candle ini ada apa aja sih? Bentar, nggak muncul. Kenapa ya nggak muncul? Oke, saya jelaskan aja. Jadi di dalam satu candle ini ada beberapa informasi, yaitu harga tertinggi, harga terendah, kemudian nah ini muncul. Oke, ada time, open, high, low, close, volume. Nah, nanti kita akan gunakan itu open, high, low, dan close-nya. Volume dan time ya tidak perlulah, jangan ke situ dulu. Nah, jadi kita akan mengambil informasi itu tersebut. Jadi bullish yaitu harga open lebih rendah dari harga close, kan gitu ya. Ini bullish, ini opennya, harga close-nya di atas. Nah, maka kan harga open lebih rendah dari harga close, makanya disebut bullish. Nah, sekarang bearishnya dibalik. Harga open lebih tinggi dari harga close. Oh, kita lihat. Ini harga open. Kemudian ini harga close. Berarti kan harga open lebih tinggi dari harga close. Nah, itu disebut bearish. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi variabelnya harus kita daftarkan dulu. Variabel itu jenisnya apa? Info yang akan kita keluarkan adalah bullish dan bearish. Itu kan bentuknya teks. Kalau teks itu disebut dengan string. Jadi gini, string C1 sama dengan tanda petik dua kali. Harus diakhiri dengan titik koma ya. Kalau di pemrograman MQL 4 ini. Jadi kalau nilainya angka, kita bisa gunakan integer, interval. Kalau bulat ya, bilangannya bulat, itu integer. Kemudian di sini 0. Kalau bentuknya angka. Tapi kalau bentuknya teks, maka kita akan menggunakannya string. Kemudian kita buat 5 biji. C1, C2, C3, C4, C5. Oke, tinggal rubah C2, C3, C4, C5. Nah, ini belum apa-apa ya, kita baru mendaftarkan variabelnya. Bentar, Om Jin minum dulu. Nyalain rokok dulu. Oke, mulai. Nah, bagaimana logiknya? Logiknya adalah jika itu if ya, volume, apa sih volume? Oke, nanti dijelaskan ya. Volume candle ke berapa? Candle ke 0 berarti yang berjalan lebih besar dari 1. Oke, tutup kurung, kemudian buka kurawa. Siapkan di sini tutup kurawanya biar tidak lupa. Nah, volume itu adalah
eh, begitu pindah candle, nah dia nilainya 1. Jadi begitu pindah candle, berarti kan ini jadi candle 0, itu nilainya 1. Setelah itu dia nilainya pasti akan di atas 1. Tidak akan minus juga. Jadi begitu. Itu maksudnya biar membaca atau nanti kita memberikan panah di bawahnya atau alert itu ketika pindah candle. Nah, jika volume lebih besar dari 1, nah itu kan belum selesai ya. Maka di sini ada jika lagi. Jika harga open candle keberapa? Berarti kan candle sebelumnya ya 1 sampai 5. Candle ke 1 lebih besar dari candle close ke 1 juga kan. Oke, tutup kurung. Maka C1 sama dengan bearish. Pakai tanda petik ya 2 kali. Kemudian tutup lagi tanda petik, kemudian titik koma. Nah, setelah itu jika salah kan berarti else, karena cuma ada 2 pilihannya, bearish dan bullish, maka langsung aja C1 nya sama dengan bullish. Seperti itu. Kita bisa tampilkan ya. Jadi di sini kita bisa pakai alert ya buat membuktikannya. Alert, panggil aja C1. C1 titik koma. Nah, kemudian kita compile. Apakah ada error? Oke, di sini terlihat tidak ada error ya. No error, no warning. Aman berarti. Nah, kita masukkan ke chartnya. Tadi namanya indikator Om Jin. Nah, ini. Kemudian oke. Nah, dia muncul terus ya. Beres. Kita tunggu sampai bullish. Bener nggak dia bisa baca bullishnya? Nanti sebenarnya nggak akan kita munculkan di alert ya, tapi akan kita munculkan di chart ini. Tapi tidak apa-apa, ini untuk menguji aja. Oke ya, ini terlihat bahwa C1-nya ini adalah bearish, ini benar. Dan ini kan bullish, ya kita belum bisa ya. Nanti begitu pindah candle baru harusnya ini akan muncul bullish. Kita tunggu aja. Kalau sudah bisa baca bullish, kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, kelihatannya bearish lagi. Oke, kita matiin aja ya alertnya. Jadi udah tidak akan muncul lagi. Oke, kita anggap aja sudah berhasil ya. Lalu selanjutnya untuk C2, C3, C4, C5 itu sama saja. Kita tinggal copy. Paste di sini ya. 2, 3, 4, 5. Oke, rapikan dulu. Oke. Jadi tinggal kita rubah aja ini angka 1 jadi 2,
kemudian ini jadi 3, ini jadi 4, ini jadi 5. Begitupun ininya 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah ini C1 ya, berarti ini juga jadi C2, kemudian ini jadi C3, ini jadi C4, ini jadi C5, ini jadi C2, ini jadi C3, ini jadi C4, ini jadi C5. Setelah itu compile dulu, apakah ada error. Nah ini ada error C6. Nah ini ada salah penulisan, jadi kelihatan ya kalau ada salah. Ini undeclared karena belum dideklarasikan di sini. Dan salah juga, harusnya ini C5. Nah, begitu kita compile, no warning. Kalau kita lupa tidak menyertakan titik koma, dia juga akan error. Nah, seperti ini. Jadi, kelupaan titik koma. Lupa titik koma ya, pasti error. Penting di sini titik koma itu. Oke, dari sini tidak ada error ya. Lalu kita lanjutkan cara menampilkan ke sini, ke chat informasinya. Itu perintahnya mudah ya, comment. Hanya begitu aja, terus buka kurung, tutup kurung. Nah itu ya, titik koma. Ini belum ada isinya, nah, kita tinggal isi. Kita mau ngisi candle 1. Candle 1. Oh, karena ini string ya, atau teks, kita harus pakai tanda petik. Candle ke-1. Titik 2, kemudian tanda petik. Nah, ini baru teksnya. Apa isinya? Nah, kita compile dulu ya. Di sini masih ada error. Oh, sorry, nggak pakai S. Nah itu ya. Nah error. Nah di sini muncul ya candle ke-1, tapi nggak ada isinya. Tapi ini misalkan terlalu atas ya, kita perlu ke bawah. Nah kita tambahkan aja \n, maka dia akan turun ke bawah. Nah seperti ini kelihatan lebih enak. Ini belum ada isinya. Terus gimana cara ngisinya? Kita kan sudah membuat di sini C1 ya, deklarasi C1. Dia string dan isinya ada di sini, yaitu bearish atau bullish, kan gitu. Maka kita tinggal di sini kasih koma, kemudian C1. Sudah. Begitu. Compile. Nah, di sini sudah kelihatan C1-nya bearish. Apa benar? Ya, benar di sini. Kalau bullish nanti ya dia akan muncul bullish. Nah, terus ini kan baru informasi 1 ya. Ini ada 5 loh. Bagaimana nampilkannya? Ya kita tambahkan aja di bawahnya. Tinggal kita pakai koma, kemudian enter aja bagian ini. Kita sejajarin ya, biar rapi. Kita ikuti aja kebiasaan programmer sebelumnya, biar rapi, tapi terserah kalian sih. Candle kedua. Titik 2, spasi, tanda petik, koma, kemudian C2. Kemudian koma, enter. Nah biar nggak repot, copy aja.
karena isinya kan sama, tinggal rubah-rubah aja C-nya. C3, C4, C5. Ini 3, kemudian ini 4, kemudian ini 5, kemudian ini 3, kemudian ini 4, kemudian ini 5. Nah, untuk terakhir, komanya dihilangkan. Nah, gini. Kalau kita lupa masih ada koma, pas kita compile, error sintaknya. Nah, begitu kita hilangkan, 0 error, dan sini muncul semua. Ini kenapa candle ketiga tidak terbaca? Apa yang salah? 1, 2, 3. Ini candlenya bullish harusnya. Open, close. Oh, ini salah nulisnya C4. Harusnya C3. Ini C4. Aduh, ampun ya. Baru jam segini. Salah. Kita compile. Oke. Bullish, bullish, bearish, bearish, bullish. Bullish, bullish, bearish, bearish, bullish. Nah, udah benar kan? Ini baru info untuk memunculkan aja. Kita belum membuat panah atau prediksi ke candle ini tuh apa berdasarkan nilai candlenya. Karena nanti ada perhitungan sumbu ya. Sumbu atas dibandingkan dengan sumbu bawah. Kemudian sumbu bawah bandingkan body, sumbu atas bandingkan body. Nah, itu nanti kita bahas di video selanjutnya ya, biar tidak lama-lama. Kita bagi beberapa sesi. Setelah itu nanti kita akan buat indikator menggunakan moving average, RSI, dan lain sebagainya. Silakan subscribe untuk yang benar-benar serius ya, yang ingin mempelajari cara membuat indikator ini. Om Jin insya Allah akan coba membahas sampai tuntas ya, sampai kalian bisa semua. Jadi ya, ini juga nanti bisa jadi penghasilan kalian ya, kalau bisa membuat indikator sendiri. Kalian bisa jual jasa membuat indikator, jasa membuat EA, ya buat EA sendiri, dan lain sebagainya. Oke, nanti untuk selanjutnya kita akan bahas, buat catatan dulu ya. Menampilkan, oke ini satu, menampilkan informasi candle bullish atau bearish. Ini sudah. Nah, nanti selanjutnya kedua, menampilkan informasi sumbu candle dominan mungkin ya. Atau jangan ke situ dulu lah. Sumbu candle atas atau bawah. Nanti akan bandingkan panjang mana kan. Apabila panjang atas, kemudian bodinya itu bearish, maka itu bawah hasilnya kan gitu. Kalau bullish, sumbu panjang bawah hasilnya kan bullish. Baru nanti setelah lengkap kita buat analisanya. Jadi tinggal ngikutin aja tuh. Muncul buy, kita buy, sell, sell. Oke, sekian dulu. Silakan subscribe yang belum subscribe. Kalau yang perlu indikator, silakan DM Om Jin ya. Tinggal bahas harga. Kalau mau ya silakan. Kalau mau bisa sendiri juga lebih baik, silakan ikuti terus video ini ya, sampai ke tahap-tahap selanjutnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.